Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya. Semoga amal ibadah kita ini, puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, ini malam ganjil, malam ke-29. Masya Allah, ini sebentar lagi kita puasa akan meninggalkan kita, Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, bagaimana perasaan kita ini dalam menyikapi seperti ini? Kita bergembira apa bersedih? Nah, mungkin campur baur ya, ada gembira karena sebentar lagi kita akan Idul Fitri. Tetapi bagi ahli-ahli amal ini mestinya ini harus ada perasaan sedih. Harus ada perasaan sedih. Kenapa? Di bulan ini, yang di bulan-bulan yang lain yang wajib, di bulan ini dikalikan 70 kali lipat. Nanti udah bulan Syawal udah lain lagi. Sedangkan amalan sunnah ini dihitung wajib. Maka bagi ahli amal ini ada perasaan sedih karena di bulan yang lain nggak dapat. Dan ini nggak ada istilah kita tertinggal, masih ada 2 hari lagi. Ini bagi yang belum hatam, ini juga harus segera diselesaikan. Mungkin yang punya target 5 kali, ada yang 6 kali hatam. Ini kalau Imam Syafi'i 2 hari ini bisa 4 kali hatam Al-Quran. Masih ada kesempatan 4 kali hatam Al-Quran. Jadi di siang hari 1 kali hatam Al-Quran, di malam hari menghatamkan 1 kali Al-Quran. Itulah hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Maka terpenting di dalam kehidupan ini adalah perkara iman. Ini perkara yang paling penting. Makanan penting, minuman penting, pakaian penting, tempat tinggal penting. Tetapi ini ada yang paling penting. Kalau orang nggak makan, lama-lama kelaparan, lama-lama sakit, lama-lama mati. Selesai masalah. Orang nggak punya rumah, kehujanan, kedinginan, mungkin juga sakit, lama-lama mati. Tapi kalau orang nggak punya iman, ujung-ujungnya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Orang nggak punya iman, mati nggak bawa iman, ini ujung-ujungnya masuk neraka. Maka ini perkara iman adalah perkara yang sangat penting. Karena dengan iman seseorang ini akan mudah mengamalkan perintah Allah. Jadi ini kekuatan iman, kita bisa datang ke masjid ini karena iman. Bisa terawih, bahkan ada yang 2-3
Kita di sini alhamdulillah 11 sama witir. Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi tanpa iman, jangankan amalan yang sunnah, amalan wajib pun nggak dikerjakan kalau tanpa iman. Hari ini coba berangkat lihat ke pasar, itu udah banyak yang lebaran. Siang hari udah banyak yang makan. Itulah hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Karena dengan iman seseorang akan mudah mengamalkan perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Jadi amalan ini, seluruh aktivitas kita ini akan bernilai ibadah apabila amal tersebut ikut daripada cara baginda Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah ini adalah suri teladan yang baik. Amal terbesar setelah iman adalah sholat. As-sholatu khairu maudu. Sholat adalah sebaik-baiknya amal. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Sholat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Masya Allah. Sholat diibaratkan kepala pada badan. Ini adalah ibadah terpenting, adalah sholat. Terutama sholat bagi laki-laki adalah berjamaah. Berjamaah di masjid 5 waktu di awal waktu. Kemudian hadirin dirahmati Allah Ta'ala, penting daripada ibadah dibarengi dengan ilmu. Karena ilmu ini merupakan pembimbing dalam amal. Al ilmu nurun. Ilmu ini adalah cahaya, kata Imam Syafi'i. Jadi siapa yang beramal dia berdasarkan ilmu seperti orang berjalan dalam keadaan terang. Beramal tanpa ilmu dia seperti orang berjalan tanpa cahaya, nabrak-nabrak, sekenanya dan lain-lain. Tidak ada jaminan sampai kepada tujuan kalau tidak ada cahaya. Agar terhindar daripada kelalaian, kita selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim dan berbaring. Ini adalah 3 posisi manusia. Berdiri, kalau nggak berdiri ya duduk, nggak berdiri nggak duduk dia berbaring. Selalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar suasana dan keadaan datang daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesama muslim saling mahabbah, saling mencintai, saling kasih sayang, hinakan diri, muliakan orang lain. Hinakan diri, muliakan orang lain. Azilatin alal mu'min, aizzatin alal kafir. Lemah lembut sesama mukmin dan keras terhadap orang-orang kafir. Dahulukan orang lain, belakangkan hajat-hajat kita. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah. Jadi sahabat ini mampu mendahulukan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan susah. Resikonya mati masih dahulukan orang lain. Resikonya anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, dirinya kelaparan. Yang penting orang lain pulang dalam keadaan kenyang. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka seluruh amal akan diterima oleh Allah Ta'ala apabila semata-mata hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah diperintah beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan. Jadi semata-mata beramal hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini rahmatullah ta'ala, maka ini ada kesempatan yang singkat ini, mari kita sama-sama perbaiki daripada ibadah kita, perbaiki daripada iman kita, agar kita berharap minta kepada Allah Ta'ala dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.